Indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi bergerak mendatar dengan kecenderungan menguat terbatas pada perdagangan di akhir pekan ini. Pelaku pasar menanti pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan laporan keuangan kuartal ketiga. Analis PT MNC Securities Reza Nugraha mengatakan gerak indeks saham ditopang oleh ekspektasi pada laporan keuangan emiten yang bakal rilis pada minggu depan. Pemodal melihat laporan cenderung positif terlihat dari penutupan perdagangan saham Kamis kemarin. Selain itu, IHSG juga mendapat dorongan dari pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2014. Dan pemirsa, untuk mengetahui pergerakan indeks, rekomendasi saham serta proyeksi IHSG pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini, kita telah terhubung dengan analis Cipta Dana Sekuritis Mas Andre Varian. Selamat pagi Mas Andre. Pagi Bu Eliza. Ya Mas Andre, ini kalau kita lihat indeks harga saham gabungan atau IHSG turun gara-gara tekanan jual kemarin ya, tekanan jual asing. Nah, sempat positif tapi IHSG akhirnya menutup perdagangan kemarin dengan menurun 11 poin. Bagaimana dengan peluang hari ini? Ya, kami melihat peluang pada hari ini akan terjadi rebound ya, walaupun tidak akan terlalu tinggi, sehingga kemungkinan indeks kita akan ditutup pada teritori positif dengan rentang 4.925 hingga 5.030, Ibu Eliza. Kita melihat di sini beberapa faktor ya, terutama dari sektor domestik, di mana laporan keuangan kuartal 3 itu kemungkinan akan keluar dalam beberapa hari lagi, yang biasanya para perbankan akan lebih dulu menerima laporan keuangan tersebut. Dan kita melihat posisi dari sektor perbankan di Indonesia masih cukup baik. Kita prediksi bank-bank besar seperti BRI dan Mandiri akan mampu menghasilkan pertumbuhan laba bersih lebih dari 15% pada kuartal 3 ini. Untuk tekanan jual para investor, apakah masih akan berlangsung hari ini, Mas Andre? Ya, tekanan jual investor juga kemungkinan masih ada, di mana kemarin juga asing masih melakukan net sales sekitar lebih dari 300 miliar rupiah, Mbak Eliza. Dan kita melihat juga sebenarnya data-data dari regional, baik dari Amerika Serikat maupun China masih tetap tidak terlalu baik ya. China sendiri juga menahan kebijakan stimulusnya dan lebih prefer kepada perbaikan dari policy untuk perdagangan di China dibandingkan dengan melakukan stimulus apa yang terjadi di Amerika pada beberapa tahun yang lalu. Dan kita juga melihat bahwa Amerika Serikat seiring dengan kebijakan untuk menaikkan Fed rate-nya nanti di bulan Januari juga kemungkinan masih akan mengalami tekanan capital outflow ya dari negara-negara emerging market seperti Indonesia, dan hal tersebut akan menjadi concern yang cukup serius bagi IHSG dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun. Ya, Mas Andre, tadi Anda mengatakan terkait dengan perekonomian Tiongkok. Sebenarnya seberapa besarkah pengaruhnya perekonomian Tiongkok ini terhadap pengaruh atau pergerakan IHSG dalam penutupan pekan ini? Ya, kemarin terdapat data bahwa untuk dari polling analis, di mana ada 22 analis menyatakan bahwa pertumbuhan China kemungkinan akan turun dari 7,5% menjadi 7% pada tahun ini. Dan kita melihat juga Indonesia dan China sangat cukup erat ya, terutama dalam bilateral untuk perdagangan dunia. Dan kita melihat bahwa terutama dari bahan-bahan mentah. Dan kita melihat bahwa ekspor-ekspor komoditas Indonesia seperti batu bara, nikel, timah, dan sebagainya banyak sekali diserap oleh China, sehingga apa yang terjadi di China pastinya akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia ke depannya. Lalu bagaimana dengan pasar Wall Street yang memang mengalami perdagangan yang fluktuatif dari kemarin? Ya, ini juga akhirnya membuat pergerakan IHSG pun akhirnya bergerak fluktuatif juga nih. Betul, baik, memang tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan-tekanan dari Wall Street kemarin juga ada sedikit kabar baik, di mana tekanan tersebut sudah mulai mereda, di mana indeks dari Dow Jones hanya turun 0,2% dan Treasury Notes untuk 10 tahun untuk surat utang dari Amerika Serikat untuk yieldnya hanya naik tipis 0,01%. Jadi kita melihat di sini sudah agak mulai mereda tekanan-tekanan jual, dan ekspektasi pasar juga di Indonesia kemungkinan akan mengalami rebound sedikit. Terlebih lagi ada sentimen mungkin Jokowi efek menjelang pelantikannya nanti. Nah, terkait dengan Jokowi efek ini menarik Mas Andre. Apakah ini pelaku pasar masih akan menanti terkait dengan pelantikan presiden, atau masih menunggu juga dengan Jokowi efek, menunggu kebijakan-kebijakan lainnya? Ya, kami rasa kalau untuk Jokowi efek yang cukup signifikan ya, seperti apa yang kita lihat pada beberapa bulan yang lalu ketika Jokowi menangkan polling terhadap lawan kandidat presiden, kita melihat bahwa akan ada delay sih sebenarnya mungkin. Dan saham-saham yang terkait dengan Jokowi efek pun kami lihat hanya terbatas pada sektor construction and banking sih, seperti itu, Mbak Eliza. Baik, Mas Andre, kita beralih ke rupiah. Ini rupiah terus tergerus terhadap dolar Amerika Serikat. Ini kita lihat bagaimana untuk pergerakan hari ini.
Ya, kami melihat bahwa rupiah juga kemungkinan akan mengalami penurunan lagi ya, pelemahan lagi, di mana kita melihat bahwa pemerintah sendiri juga sudah mulai mewanti-wanti para BUMN untuk melakukan hedging dan melakukan sanksi penalti apabila perusahaan BUMN tersebut tidak melakukan hedging. Kita melihat rupiah akan melemah dengan rentang masih di atas 12.000 rupiah ya, sekitar 12.100 hingga 12.250. Oke, baik. Kita ke sektor-sektor apa saja, Mas Andre, yang kira-kira akan menopang pergerakan IHSG hari ini? Ya, kami lihat mungkin pelaku pasar mungkin akan bisa boleh mengkoleksi saham-saham perbankan lagi seperti BRI dan Mandiri ya, terutama fokus pada perbankan yang besar. Karena dua bank tersebut kemungkinan akan masih mampu membukukan pertumbuhan laba bersih lebih dari 15% pada kuartal 3 ini. Dan mungkin untuk konstruksi juga masih bisa dibeli untuk saham-saham seperti PTPP dan Wilwika Beton. Dan mungkin untuk investor yang memiliki risk profile atau karakteristik profil risiko yang lebih tinggi, itu mungkin bisa mengoleksi saham batubara yang sudah terdepres selama 1 minggu terakhir. Kemungkinan rebound akan cukup tinggi pada hari ini. Dan juga ada satu saham yang menarik, yaitu saham SMDM. Itu saham properti yang sedang dirumorkan akan diakuisisi oleh suatu perusahaan besar dengan nilai transaksi yang jauh-jauh lebih besar dari harga pasar yang saat ini. Baik, Mas Andre, ini terakhir. Jadi proyeksi IHSG akankah bergerak kemana hari ini, menguat atau melemah? Dan kira-kira untuk posisi para investor, apa yang harus dilakukan untuk penutupan hari ini? Ya, kami memprediksi IHSG akan ditutup pada teritori positif dengan rentang 4.925 hingga 5.030. Dan mungkin untuk investor retail mungkin bisa dibeli saham-saham seperti perbankan ya, dan mungkin construction pada pagi hari ini. Dan mungkin kalau untuk risk profile yang lebih tinggi itu batubara juga layak dikoleksi karena secara teknikal itu cukup baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Andre Varian dari Ciptadana.